Shalom saudara sekalian, saya percaya Tuhan ingin agar kita menjadi pribadi unggul yang menjadi berkat bagi banyak orang dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena itu yang pertama kita harus memiliki mentalitas tahan banting. Kalau bola kristal jatuh ke lantai dia akan pecah. Tapi kalau bola basket kita banting ke lantai, maka semakin tinggi dia akan melejit. Paulus adalah seorang hamba Tuhan yang mengalami banyak aniaya dalam kehidupannya. Disesah, karam kapal, kelaparan, dimasukkan dalam penjara, bahkan akhirnya dihukum pancung. Tetapi dia tetap melayani dengan gigih dan menanam begitu banyak gereja. Presiden Indonesia sekarang Bapak Prabowo juga dikenal karena keuletannya. Karena berkali-kali dia mencoba untuk menjadi presiden selalu gagal, tetapi akhirnya dia berhasil. Yang kedua, kita harus menggunakan waktu dengan efektif. Karena itu kita harus punya perencanaan, ada to-do list. Apa yang kita akan kerjakan sepanjang hari ini. Malam sebelumnya atau pagi-pagi sekali kita harus catat dalam diary kita supaya tidak ada yang terlewat. Dan kita juga harus punya prioritas. Mana yang paling penting dan mendesak itu yang kita utamakan. Saudara jangan terlalu suka scrolling sosial media. Karena itu akan mencuri waktu kita. Gunakan waktu untuk pekerjaan. Tapi jangan lupa gunakan waktu yang berharga untuk keluarga. Supaya keluarga kita makin harmonis. Gunakan waktu juga untuk pengembangan diri. Menggunakan untuk hobi-hobi yang menyenangkan. Tapi juga meningkatkan kapasitas kita. Dan jangan lupa gunakan waktu untuk menyembah Tuhan. Gunakan waktu untuk melayani Dia. Yang ketiga, kita juga harus bijak dalam perkataan. Jangan perkataan kita menyakitkan. Pilihlah diksi dan juga nada suara yang baik. Jangan suka gosipin orang lain. Tapi biar perkataan kita jadi berkat. Termasuk di sosial media, netizen Indonesia dikenal sebagai orang yang agak sadis dalam berkomentar, suka menyakitkan, menyerang orang. Tapi sebagai anak-anak terang, maka apapun yang kita posting itu sungguh-sungguh meredakan kegeraman dan membawa berkat. Dan yang terakhir, untuk menjadi pribadi unggul kita tentu harus punya integritas. Yaitu satunya pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita menjadi orang yang jujur, bisa dipercaya, bertanggung jawab. Karena kita pegang prinsip firman Tuhan. Dan ingatlah, satu kali kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Untuk apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Saya percaya, kalau hal-hal ini kita kerjakan, kita akan menjadi pribadi yang unggul. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita kembali dipercayakan pada pagi hari ini untuk ada dalam rumah Tuhan. Sama-sama memuji menyembah Tuhan. Bahkan kita mau sama-sama dibentuk oleh kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari yang istimewa. Di mana Tuhan memimpin setiap kita, dan pada pagi hari ini kita sudah mendengar kesaksian, mendengar firman Tuhan dari Bapak Rubin Adi, dan pada pagi hari ini kita akan melihat bagaimana cara Tuhan bekerja lewat Roh Kudus-Nya dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan sepanjang minggu yang lalu, bulan yang lalu sampai saat ini, pembicaraan firman Tuhan baik di ibadah hari Minggu, ibadah tengah minggu, itu berbicara tentang kuasa Roh Kudus. Bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Juga pada minggu yang lalu kita sudah mendengar dari Bapak Pendeta Othniel bagaimana tentang cara kerja Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama, orang-orang pada zaman itu datang kepada Allah, dia selalu mempersembahkan korban. Ada mezbah korban bakaran yang dibuat untuk menghadap Tuhan. Dan kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian
Bapak Ibu Saudara, saya akan membawa tentang ini kuasa Roh Kudus dari kalau kita lihat di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-28, bagaimana ketika Yakub dia lari dari Esau, ketika dia tidur, dia bermimpi ada malaikat yang turun naik di situ, dan dia katakan bahwa itu di dalam Kejadian 28 ya, dan ayat yang Kejadian 28 ayat 17, di situ dikatakan, Yakub katakan bahwa di situ adalah rumah Allah, pintu gerbang surga. Nah, itu dikatakan, tapi saya tidak akan berbicara tentang itu. Tapi kita lihat di situ, tempat itu dinamai Betel, dan di situ Yakub bernasar kepada Tuhan. Dia sampaikan bahwa dia akan mendirikan rumah Tuhan di situ. Di ayat-ayat selanjutnya, pada kesempatan itu juga Yakub mendirikan rumah Allah. Yakub membayar nasarnya di kitab Kejadian pasal yang ke-35. Mesbah didirikan di ayat yang pada pasal yang ke-35 dari kitab Kejadian. Dan kalau kita lihat lagi di dalam perkembangan mesbah persembahan ini, mulai dari Adam dan Hawa terus sampai ke Yakub, terus kita melihat di dalam kitab Keluaran gimana di situ Tuhan menyuruh Musa untuk membuat kemah sembayang yang didirikan oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir. Maka Tuhan memerintahkan Musa untuk mendirikan kemah suci. Kemah sembayang bahasa di dalam terjemahan lama, tetapi kemah suci di dalam terjemahan baru. Di situ dikatakan Musa ini di kemah suci ini yang dibikin oleh Musa dapat dibongkar pasang. Sebab kemana mereka pergi berjalan, mereka akan mengangkat kemah itu, dan mereka akan membukanya kembali ketika mereka berhenti di tempat yang Tuhan tentukan. Ini yang terjadi pada zaman Musa, dan terus kemah sembayang, kemah suci ini terus sampai kepada Raja Daud. Ada kemah Daud yang dibuat untuk tempat tabut Allah pada saat itu. Itu di kitab 1 Samuel ya, di mana di situ kita melihat bahwa kemah sembahyang ini, kemah Daud ini, di mana tabut Allah pernah direbut oleh bangsa Filistin, dan tabut Allah ini dibawa ke kuil Dagon, ditaruh di samping Dagon. Kalau tidak memperlakukan tabut Allah dengan caranya Allah, maka setan apapun, berhala apapun dapat jatuh, dan keadaan negara yang memperlakukan tidak dengan semestinya tabut Allah ini, maka rakyatnya akan menderita hal-hal yang tidak diinginkan. Dan di situ dikatakan mereka borok-borok lah, ada sakit penyakit yang disebarkan karena tabut Allah ini tidak diperlakukan dengan hormat, karena mereka melakukan mendampingi dengan Dagon, dan Dagon sampai ancur-ancur jatuh. Nah, kita lihat ini dan kemah dan tabut Allah ini dikembalikan lagi kepada bangsa Israel, dan tinggallah di bangsa Israel selama lebih kurang 20 tahun di rumah dari siapa ya, Abinadab atau siapa, kita lihat di situ di dalam 1 Samuel. Dan di situ saya tidak akan berbicara tentang tabut ini, tetapi saya akan melihat di sini bagaimana perjalanan kuasa Allah bekerja dari awal kitab Kejadian sampai kepada zaman Daud, bahkan sampai kepada Raja Salomo yang mendirikan bait Allah. Perbedaan antara bait suci yang dibuat oleh Musa, yaitu di dalamnya dibawa korban persembahan berupa darah dari darah domba. Dan kalau kita perhatikan di kemah Daud atau tabut yang ada di kemah Daud ini, Daud membuka kemah sembahyang ini full dengan puji-pujian penyembahan. Ada tarian, ada nyanyian yang dilakukan, sama seperti gereja modern saat ini.
Dan kalau kita perhatikan lagi, ketika ketika tabut itu dikembalikan dari rumah Abinadab, Eleazar, dikembalikan, maka tabut itu ada di mereka selama 20 tahun kalau saya tidak salah baca ya dalam 1 Samuel. Dan ketika dikembalikan dan diambil kembali oleh Raja Daud, tetapi ketika diambil maka Usa ketika dia memegang tabut itu, ketika dibawa oleh lembu, dia memegang, maka Usa itu dihukum oleh Allah. Di dalam 2 Samuel terjadi kematian dan tabut ini menyimpang lagi ke rumah Obed-Edom. Selama di rumah Obed-Edom, tabut Allah itu ada di situ, maka keluarga Obed-Edom diberkati. Kita melihat di sini bagaimana Allah memperhatikan orang-orang yang membawa hadirat Allah dalam rumahnya. Allah memberkati rumah itu. Begitu juga dengan kehidupan saya dan saudara. Dan kalau kita lihat lagi di dalam 2 Samuel ya, situ bagaimana Daud Tuhan tidak izinkan Daud untuk membuat bait suci untuk tempat tabut Allah itu, tetapi dia mengizinkan Salomo yang mendirikan bait suci itu di dalam 2 Samuel pasal yang ke-6. Dan pada saat ini, di akhir zaman ini, kita hidup di tengah-tengah zaman yang penuh dengan segala fasilitas yang oke punyalah. Kita ada di dalam zaman perjanjian baru, dan tabut Allah itu sudah tidak secara fisik, bukan bangunan gereja, bukan tabut itu yang harus kelihatan di depan kita, di depan altar ini. Tetapi di sini kita lihat di dalam zaman saat ini kita ada yang ada kita yang hidup di akhir zaman ini di dalam 1 Korintus pasal bulan lalu saya sudah sempat singgung ini. 1 Korintus 3 ayat 16, di situ dikatakan bait Allah adalah kita sendiri sebab Roh Kudus ada di dalam kita. Tuhan mau berdiam di dalam kita. Kita lihat saja tadi di dalam 1 Korintus 3 ayat 16, kita langsung saja melihat di sini bagaimana Tuhan mau berdiam di dalam saya dan saudara. 1 Korintus 3 ayat yang 16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Tidak tahukah kamu? Sekarang sudah dikasih tahu bahwa kehidupan saya dan saudara, tadi kita sudah mendengar, kita sudah ditebus oleh darah Yesus dan kita dilayakan dan Roh Kudus mau diam di dalam kita. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Roh Allah mau diam di dalam kita. Dan bait Allah itu bukan berbentuk hanya bangunan saja seperti gereja yang kita saat ini, tapi diri kita sendiri adalah bait atau rumah tempat tinggal dari Roh Kudus itu, dari Roh Allah itu. Tuh di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19 juga di situ dikatakan bahwa atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bagaimana kalau kita lihat dari zaman Daud, dia memuliakan Allah dengan pujian, dia melompat, dia menari hanya untuk kemuliaan Allah. Dia lakukan semua untuk Allah. Bagaimana dengan kita saat ini? Ketika kita sudah mempelajari dari dari Kisah Para Rasul 1 sampai 4 pada waktu yang lalu di hari Rabu, pelajaran Alkitab, kita lihat sini bagaimana cara Roh Kudus bekerja dalam kehidupan saya dan saudara. Dan pada saat ini di sini dikatakan bahwa kita adalah bait Roh Allah itu sendiri. Kehidupan saya dan saudara yang sudah dibayar dengan harga yang lunas, tunai. Yesus bayar kita dengan darahnya, di mana Allah, Roh Kudus mau tinggal dalam kita, tapi kita sendiri tidak merasakan kehadiran Allah. Bagaimana itu?
Saudara, sebab itu tadi kita sudah mendengar bahwa ketika kita menyembah Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, pujilah Dia dengan sungguh-sungguh hati. Sembah Dia dengan sungguh-sungguh hati. Ada hari yang sudah Dia berikan bagi saya dan saudara untuk beribadah. Ibadahlah dengan sungguh-sungguh hati. Supaya kita sendiri dapat menikmati Roh Kudus itu ada dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lihat bagaimana ke gereja itu bukan satu rutinitas. Ya, karena hari Minggu sebagai orang Kristen kita perlu ke gereja. Dan kita mengetahui pengetahuan tentang Roh Kudus ini. Sekedar tahu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini, mari saya rindu sekali kita semua mengalami kuasa Allah itu terjadi dalam pribadi lepas pribadi kita. Bukan saja tahu bahwa Roh Kudus itu diam dalam kita, tetapi mari kita alami kuasa itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Supaya cara kerja Allah itu kita mengerti, karena Roh itu yang membangkitkan semangat bagi kehidupan kita sekalian. Kalau di Kisah Para Rasul, bagaimana murid-murid khususnya Petrus dan Yohanes ditantang untuk tidak menyampaikan kabar keselamatan, menyampaikan kabar tentang Yesus. Mereka ditantang untuk tidak, tapi mereka tidak lakukan itu. Mereka lebih menghormati, mereka lebih mentaati Allah daripada yang lainnya. Sebab itu pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara, kalau Roh Kudus itu diam di dalam kita, jangan Roh Kudus itu kita diamin aja, cuman sekedar diam saja, diam-diam saja, tahu saja Dia ada. Tapi marilah kita mau bekerja dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Tuhan memilih kita, tadi kita sudah tahu bahwa kita dipilih. Kita sudah diangkat menjadi anak-anak Tuhan. Dan kalau kita lihat, kita membuka Alkitab kita kembali di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, kita dijadikan imamat yang rajani. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatannya yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada di gereja pada saat ini, saya percaya kita bukan saja orang-orang yang dipanggil, tetapi kita sudah dipilih. Bukankah kuasa Roh Kudus itu sudah turun di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8, dan murid-murid pada saat itu, rasul-rasul dan murid-murid dipenuhkan oleh Roh Kudus. Jemaat yang ada pada saat itu dipenuhkan dengan Roh Kudus. Tuhan memilih kita diangkat, dijadikan imamat yang rajani, dijadikan bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa? Untuk menyampaikan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, yang besar itu. Ada kesaksian dari dalam kehidupan kita. Tujuan Tuhan bagi kita yang sudah dipilih olehnya itu menjadi bangsa yang kudus. Kita adalah bangsa yang kudus. Kalau kita dijadikan bangsa yang kudus, saya percaya kita tidak mungkin menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Kita akan berjalan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita dengar. Kita bukan sekedar dengar, kita bukan sekedar baca, tetapi kita akan menerapkan, melakukan seberapa banyak firman yang kita dengar, kita terapkan dalam kehidupan kita sekalian. Hingga kita boleh dipenuhkan, mengalami kuasa itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Di dalam kita lihat, kalau kita di dalam Yohanes pasal yang ke-9 ayat yang ke-4, bagaimana di situ katakan kita harus mengerjakan pekerjaan Allah. Sebab Dia sudah memilih dan mengutus kita. Kalau kita memperhatikan kebenaran firman Tuhan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku, Yesus, selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi ada waktu di mana kita tidak dapat melakukan apa-apa. Pada saat ini ketika kita diberikan kesempatan,
Kita tahu bahwa kehidupan kita bukan milik kita sendiri, tetapi ada roh Allah di dalamnya. Dan roh itu yang memberikan kita satu keberanian untuk memberitakan kuasa Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Ibu Yoke ini kalau saya ke Sorong, sekadar kesaksian, saya pasti tinggal di rumah beliau. Dan saya akan melayani bersama-sama dengan dia. Dimanapun kita dibawa, kita tidak bawa nama lain, kita bawa nama Yesus. Karena saya melihat penduduk Papua memang agak sulit untuk dimenangkan, tetapi Tuhan kalau panggil kita, Tuhan kuatkan kita, memberikan satu roh keberanian untuk kita berada dimanapun kita ditempatkan. Saya bersyukur, saya boleh dikenalkan, saya kenal dengan Ibu Yoke mungkin udah dari tahun 2015 atau 14 gitu ya. Sepertinya perkenalan yang tidak sengaja, tetapi ternyata Tuhan bawa hantar saya untuk memulai penginjilan selalu dari Sorong. Dan Sorong itu merupakan kalau bagi saya base camp saya ya. Karena dari sini saya mesti datang ke sana dan kami akan sama-sama melayani, masuk lagi lebih ke dalam. Jadi bukan di luar di kota-kota tetapi masuk lagi ke dalam ya. Untuk melayani. Puji Tuhan, saya bersyukur. Dan kalau kita melihat di sini, Bapa di surga, Bapa yang ada di surga, dia berdoa bagi kita. Yesus, dia jadi perantara untuk kita. Tapi Roh Kudus yang membantu kita di dalam berdoa. Apa yang harus kita katakan? Kadang-kadang kita tidak bisa berkata apa-apa karena kita tidak tahu lagi apa yang harus kita doakan. Karena berdoa itu bukan berbicara minta dan minta. Tetapi berdoa berbicara tentang bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Di sini kita lihat Roh Kudus dia yang berdoa bagi kita. Di Roma 8 saudara dapat membaca. Ada banyak hambatan di dalam membangun bait suci Tuhan pada zaman dulu. Khususnya pada perjanjian lama. Perjanjian lama saudara dapat baca dari kitab Kejadian sampai Maleakhi. Ada banyak hambatan di dalam membangun bait suci. Pada zamannya Esra, pembangunan kembali bait suci dilakukan. Begitu banyak hambatan, mereka diejek, mereka dihina. Seolah-olah mereka tidak mampu, ada tuduhan-tuduhan dan ada masalah-masalah yang terjadi. Begitupun di zaman Nehemia. Ketika pintu-pintu gerbang dibangun, maka mulai lagi ada hal-hal yang menghalangi. Banyak masalah-masalah yang terjadi. Mereka tidak dianggap. Baik Esra, Nehemia, banyak yang Nehemia khususnya tidak dianggap. Ada tantangan dari luar, sementara dari dalam mereka harus mengadakan persiapan untuk membangun kembali bait Allah. Begitu juga dengan kehidupan saya dan saudara. Pembangunan fisik mengalami tantangan. Bangunan rumah mengalami tantangan. Apalagi kalau kita tinggal di Jawa Barat, ya aduh kerasa banget. Di Ciluwer tuh, di tempat saya, itu kerasa banget. Tidak bisa memuji, di tempat kami masih leluasa untuk memuji Tuhan karena tetangga-tetangga masih ini. Tetapi di belakang gereja itu hampir semua haji. Tapi kami bersyukur, kami boleh ditempatkan di situ dan banyak tantangan. Tapi mereka, adik saya Moses yang jadi pendeta di Ciluwer, dia tuh diangkat jadi sekretaris desa. Jadi puji Tuhan, jadi bendaharanya desa. Jadi puji Tuhan kami agak aman lah. Karena kalau bikin jembatan dana gak akan keluar kalau tidak menemui adik saya. Jadi puji Tuhan. Tuhan memelihara dengan caranya Tuhan yang ajaib sehingga walaupun di belakang bukan dari kita, tapi dari mereka, dari Kedar, tapi Tuhan melindungi kita dengan cara yang ajaib. Kalau kita lihat di sini, bagaimana pembangunan fisik saja mengalami tantangan, apalagi pembangunan di dalam roh kita. Ada tantangan dari tubuh, ya. Ada tantangan dari tubuh kalau kita malas ke gereja. Sakit sedikit, pilek sedikit, enggak ke gereja. Padahal membangun roh itu dari dalam, bukan dari luar. Rohnya itu dikuatkan dari dalam. Terus tantangan dari jiwa. Pikiran,
nggak enak hati. Nah, perasaan lagi nggak enak sama si ini, nggak ke gereja Pada pagi hari ini kita melihat bagaimana tantangan-tantangan buat khususnya membangun roh di dalam roh kita sendiri. Ada banyak tantangan, tetapi Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti yang kita sudah dengar, mari kita sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan, untuk memberitakan, untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh hati, bekerja bersama dengan Tuhan, sebab kita memiliki Allah yang luar biasa, yang sanggup mengadakan hal-hal di luar kemustahilan. Dan kalau kita lihat bahwa Roh Kudus itu bukan hanya berbicara tentang kuasa saja, bukan berbicara hanya mujizat, bukan berbicara hanya tanda heran saja. Tetapi kita sudah tahu pada minggu yang lalu, Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang mau tinggal di dalam roh kita. Jadi Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang mau berdiam di dalam kita. 1 Korintus tadi kita sudah membaca bagaimana dia mau tinggal dalam kehidupan kita. 1 Korintus, tidak tahukah kamu, kembali ke dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Sekarang sudah dikasih tahu bahwa roh Allah mau diam di dalam kita. Roh Allah diam di dalam kehidupan saya dan saudara. Tinggal bagaimana kita mau terima roh itu tetap ada di dalam kita atau pura-pura gak tahu bahwa roh Allah itu ada di dalam kehidupan kita. Sesuatu yang ajaib terjadi di dalam Yakobus 5 ketika kita berdoa. Sesuatu yang ajaib terjadi seperti saat kita berdoa. Kalau doa-doa kita tidak dapat menggoncangkan tempat kita berdoa seperti yang terjadi pada gereja mula-mula di Kisah Para Rasul 2, maka doa-doa kita dikumpulkan di hadapan hadirat Allah dan Tuhan akan menggoncangkan bumi. Itu di Wahyu dikatakan doa menjangkau surga dan juga membuka pintu gerbang Allah untuk membawa makhluk-makhluk surgawi atau malaikat turun kepada kita untuk membantu saya dan saudara. Doa menjangkau seluruh dunia dalam mengalahkan kuasa iblis. Bagaimana Bapak Ibu Saudara sekalian pada pagi hari ini? Dalam minggu-minggu Pentakosta ini kita sudah dengar firman Tuhan. Dalam kebenaran beberapa minggu ini kita tentang kuasa Roh Kudus. Jangan kita hanya tahu atau belajar atau mengetahui sesuatu tentang kuasa ini, tetapi para jemaat Tuhan, kita mau alami kuasa itu terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Kuasa itu bekerja dengan caranya yang luar biasa dalam kehidupan saya dan saudara. Bukan saja dialami oleh para rasul dan murid-murid pada gereja mula-mula di Kisah pasal 4, Kisah pasal 2, Kisah pasal 4. Mereka berdoa minta keberanian di Kisah Rasul 4 ayat yang ke-29. Mereka berdoa ketika minta keberanian untuk beritakan firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 31, goyanglah tempat mereka berdoa ketika doa dinaikkan. Kalau pada saat ini mungkin tempat kita berdoa tidak terjadi goncangan. Dalam Wahyu katakan bahwa Tuhan menampung doa-doa kita dan Dia sendiri yang akan turun menggoncangkan bumi. Nah, ayat yang ke-31 dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Tanpa kuasa Roh Kudus, tidak mungkin kita berbicara tentang firman Allah dengan berani. Yang ada ketakutan-ketakutan yang terjadi karena banyak hambatan-hambatan. Tapi pada pagi hari ini, mari kita mau melayani Dia dengan kekuatan kuasa Roh Kudus. Tadi saya katakan Roh Kudus bukan hanya kuasa mujizat atau tanda heran, tapi Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang mau tinggal di dalam kita. Sebab itu kita perlu Roh Kudus untuk selalu membimbing kita sekalian. Kita perlu penuh dengan Roh Kudus karena dengan kekuatan kuasa Allah kita dimampukan
untuk memberitakan Injil di tengah-tengah keluarga kita. Kalau saudara bisa berkata mungkin saya bukan pendeta, tetapi bahwa di dalam kita ada Roh Kudus, ada Roh Allah, dan Dia mau supaya setiap kita yang sudah menjadi anak-anak Allah memberitakan kuasa kasih-Nya dalam kehidupan kita. Ada kesaksian yang hidup, yang dapat didengar, yang memenangkan, yang dapat didengar, yang membawa jiwa-jiwa mengalami pemulihan, mengalami sukacita, mengalami keselamatan. Karena ada kesaksian dari dalam kehidupan kita. Sebab itu biarlah kita izinkan kuasa Allah ini terus berada dalam pribadi lepas pribadi kita. Dan mengalir terus dalam kehidupan kita. Memberikan kita kemampuan untuk tetap melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman-Nya dalam pribadi lepas pribadi kita. Firman Tuhan sampai di sini, tapi biarlah izinkan kuasa Allah, kuasa Roh Kudus itu mengalir dalam kehidupan kita, berbicara lebih kencang daripada suara saya dalam pribadi, dalam hidupmu, dalam rohmu. Sebab Dia adalah Allah yang memberikan kita kekuatan, kemenangan untuk melakukan kehendak-Nya. Haleluya.